Syiah mengeluarkan sahabat dari Islam. Ada 3 orang yang tak akan diajak bicara oleh Allah. Ada 3 orang nanti di akhirat tak diajak bicara oleh Allah, tidak akan diampuni dan mendapatkan azab yang sangat menyakitkan. Pertama, siapa yang menyatakan imam padahal dia tak layak jadi imam. Ini menyindir Abu Bakar dan Umar. 2, siapa yang mengecam imam dari Allah. Ini menyindir Abu Bakar dan Umar. 3, siapa yang mengatakan bahwa mereka berdua itu Islam, maka dia masuk ke dalam. Siapa yang mengatakan Abu Bakar dan Umar itu Islam, maka dia masuk dalam orang yang tak diajak bicara, tak akan disucikan dan akan diazab. Apakah kita mengatakan Abu Bakar dan Umar itu Islam? Ya, berarti kita masuk dalam yang ancam. Apalagi kita di Masjid Raudhatul Shalihin asal salat tarawih, Al-Khalifatul Awal Abu Bakr Siddiq radhiyallahu an. Kafir semuanya yang mengatakan itu, kata Syiah. Mari kita merujuk ke dalam kitab Al-Kafi agar kita mengetahui redaksi aslinya. Dalam kitab Al-Kafi karya Al-Kulaini, salah seorang ulama Imamiyah, jilid 1 halaman 373, diriwayatkan dari Abu Abdillah alaihi salam atau Imam As-Shadiq alaihi salam. Beliau berkata, 3 kelompok yang tidak akan diajak bicara oleh Allah di hari kiamat. Tidak pula dia mensucikan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Pertama, barang siapa yang mengakui keimamahannya dari Allah padahal bukan untuknya. Kedua, barang siapa yang menentang imam dari Allah. Ketiga, barang siapa yang menganggap bahwa keduanya atau kelompok pertama dan kedua mempunyai bagian dari Islam. Pernyataan kita kepada Ustadz ini, dari mana dia menafsirkan bahwa kedua kelompok tersebut adalah Khalifah Abu Bakar dan Umar, sementara bunyi hadisnya tidak menyebutkan nama-nama tersebut. Yang kedua, kita ingin mengajak Ustadz ini untuk menoleh ke kitab Mir'atul Uqul karya Al-Majlisi, salah seorang ulama Imamiyah, agar Ustadz ini dapat mengetahui bahwa riwayat yang dibawakannya adalah riwayat majhul sehingga tidak dapat dijadikan hujah. Kitab Mir'ah Al-Uqul karya Al-Majlisi, salah seorang ulama Imamiyah, terbitan Darul Kutub Al-Islamiyah, jilid 4, cetakan kedua tahun 1440 Hijriah Qamariyah atau 1363 Hijriah Samsiah, halaman 193. Al-Majlisi berkata, hadis keempat majhul atau sehingga tidak dapat dijadikan dalil. Saking bencinya mereka kepada Utsman bin Affan, Utsman itu bergelar Dzun Nurain, yang punya 2 cahaya, karena menikah dengan 2 putri Nabi. Satu menikah meninggal, lalu kemudian menikah lagi. Apa kata mereka? Judul kitabnya Al-Istighatsah fi Bid'a'its Tsalatsah, Abu Bakar, Umar, Utsman. Nih, Ruqayyah dan Zainab istri Utsman sebenarnya bukan anak Nabi. Saking gilanya katanya, yang sudah disepakati kaum muslimin dari sejak zaman dulu sekarang dibantah. Jadi ulama tak perlu membantah karena ini mutawatir, anak Nabi kandung, kata dia, dicari-carinya alasan. Yang dibawakan Ustadz ini dari kitab Istighatsah hanya menukil kisah atau hikayat yang tidak ada sanadnya dan tidak bisa dijadikan hujah serta bukan pendapat mazhab Imamiyah secara umum. Ali bin Abi Thalib datang ke rumah Umar ketika Umar sudah meninggal dunia, lalu kemudian dibawanya Ummi Kalsum ke rumahnya. Tuduhan bahwa Ali membawa perempuan yang meninggal suaminya ke rumahnya belum habis iddah. Artinya tak hanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali pun habis juga dia tuduhkan hal-hal yang tak layak untuk dituduhkan kepada sahabat Nabi.
Mana mungkin Ali membawa perempuan yang sedang iddah? Bukankah ada riwayat yang mengatakan bahwa Ummu Kulsum yang diyakini oleh Ustadz ini sebagai istri Khalifah Umar juga merupakan sebagai putri dari Ali bin Abi Thalib? Lantas di mana kesalahannya ketika seorang ayah mengajak anak perempuannya yang sudah menjadi janda untuk tinggal bersama ayahnya? Dalam kitab Subulus Salam, karya As-Sun'ani, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 3, terbitan Maktabah Al-Ma'arif cetakan pertama tahun 2006, halaman 554. As-Sun'ani berkata, Abdur Razak meriwayatkan hadis dari Urwah dari Aisyah Ummul Mukminin bahwa beliau menfatwakan bagi seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya boleh keluar di masa idahnya. Walaupun mayoritas ulama Ahlus Sunnah menfatwakan bahwa perempuan yang berada pada masa idah tidak boleh keluar dari rumahnya sampai masa idahnya selesai, akan tetapi mereka juga ada yang berpendapat dibolehkan untuk keluar rumah sebagaimana yang kami bawakan riwayatnya di kitab Subulus Salam di atas. Silahkan dirujuk kembali. Dan di dalam mazhab Imamiyah, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Imam Ja'far As-Shadiq alaihi salam, dalam kitab Al-Kafi karya Al-Kulaini, salah seorang ulama Imamiyah, jilid 6, terbitan Mansurat Al-Fajr Beirut, halaman 75. Diriwayatkan dari Muawiyah bin Amar, dia bertanya kepada Abu Abdillah alaihi salam tentang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, apakah harus memegang dia di rumahnya atau di tempat yang dia inginkan? Imam alaihi salam menjawab, di tempat yang dia inginkan. Sebaiknya ustadz ini tidak usah mengangkat persoalan yang berkenaan dengan fikih, karena di mazhab Ahlus Sunnah pun banyak perbedaan tentang hukum. Semua fitnah terhadap Syiah ini kami serahkan kepada para pemirsa di dalam menilainya.